Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Dion Maulana di channel Vlog Dion. Kali ini channel Vlog Dion akan mengupload sebuah video atau meng-reaction sebuah video yang dimana di sini video tersebut membahas tentang 10 keanehan dunia. Oke, kita di sini jangan membahas horor terus ya guys ya, karena di sini kalau ngebahas horor terus nggak ada ininya lah, nggak ada apanya lah, nggak ada selesainya, intinya begitu. Oke ya, kita sekarang fokuskan ke membahas misteri dunia ya guys. Dan jika kalian yang baru masuk ke dalam video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian ingin berkomentar, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya guys. Dan kalian bisa rekomendasi video apalagi yang saya akan reaction, nanti saya akan buatkan ya guys. Oke, lanjut, dan kita akan melihat video tersebut. Let's video. Di video kali ini saya akan menonton sebuah channel YouTube yang bernama Art Media ya guys. Video Art Media ini, channel YouTube ini sangat keren dan bermanfaat, yang membahas sebuah misteri dunia dan yang lainnya ya guys. Pokoknya saya sangat suka dengan channel ini. Jika kalian suka juga, silahkan mampir ke channel tersebut dan subscribe videonya. Dan jika kalian ingin menontonnya, nanti saya akan sertakan di link deskripsi bawah ya guys. Oke, kita lanjut guys video tersebut ya guys ya. Video apa keanehan dunianya, ayo kita tonton. Sesuatu yang tak kita mengerti selalu dianggap sebagai misteri, dan misteri itu pada akhirnya membuat kita takut. Contohnya segitiga Bermuda, Yeti, atau alien. Tapi nggak semua misteri dunia bakal selamanya jadi misteri. Beberapa misteri dunia yang sebelumnya bikin kening kita berkerut sudah ada yang berhasil dipecahkan. Dan nyatanya misteri dunia yang seringkali kita sangkutkan pada hal-hal supernatural itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Untuk lebih lengkapnya, kamu simak deh 5 misteri dunia yang sudah dipecahkan dan 5 misteri dunia yang masih belum terpecahkan. Oke, kita tonton guys. Art Media, keren guys. The sound you hear emanating from your speakers, that low, ominous tone. Suara dengungan di Taos, Amerika Serikat. Recording. Saat itu tahun 1993, ketika masyarakat Taos pertama kali mendengar suara dengungan berfrekuensi rendah yang cukup mengganggu telinga mereka. Awalnya mereka kira itu hanya dengungan suara lebah. Ada juga yang mengira itu hanya deru dari kendaraan. Orang-orang yang tinggal terus mendengar suara dengungan itu secara rutin sampai bertahun-tahun setelahnya. Nggak hanya warga lokal kecil di New Mexico tersebut yang mendengarnya. Turis-turis pun mengaku mendengar suara yang sama. Setelah bertahun-tahun jadi misteri, secercah jawaban pun mulai datang. Ternyata suara itu disebabkan oleh gelombang laut yang berbenturan dengan dasar samudra. Penjelasan mengenai fenomena itu dimuat dalam jurnal yang dirilis 14 Januari 2015. Jurnal itu berjudul Bagaimana Gelombang Laut Mengguncang Bumi. Dua mekanisme menjelaskan mikroseisme dengan periode 3 hingga 300 detik. Oke guys, sebelum mengaitkan dengan hal-hal misteri atau mistis lainnya, mungkin para ahli tersebut akan menjelaskan dengan hal-hal yang bermasuk akal gitu guys. Ya memang betul sih, jangan selalu mengaitkan fenomena tersebut dengan hal misteri atau mistis. Oke, kita lanjut ya guys. Waktu berjalan di Taman Nasional Death Valley, hal-hal yang berbau mistis sering dianggap jadi dalang di balik benda yang bergerak sendiri. Enggak terkecuali batu yang ada di Death Valley National Park, Amerika Serikat. Batu yang bisa bergerak sendiri dan meninggalkan jejak itu sempat jadi buah bibir masyarakat di negeri Paman Sam. Misteri itu pun akhirnya terungkap di awal tahun 2014. Kala itu tanah di sekitar Death Valley National Park terendam oleh air yang kemudian membeku jadi es. Oke, saya perasaan pernah menonton di video salah satu kartun di SpongeBob SquarePants. Ternyata video tersebut memang ada guys di dunia nyatanya loh. Dan ini sedang dijelaskan oleh channel YouTube tersebut nih, channel YouTube-nya Art Media. Wah, keren guys.
Oke, kita lanjut guys, nonton videonya. Saat es kembali mencair, batu yang ada di atasnya pun bergerak dan meninggalkan jejak di tanah. Jadi batu itu bukan bergerak gara-gara alien atau ruh leluhur, melainkan karena pengaruh alam. Sesederhana itu. Kalian bisa dengar tuh guys. Antikythera, mesin astronomi tertua. Para ilmuwan sebenarnya berpendapat Antikythera yang ditemukan di sisi sebelah selatan Yunani pada tahun 1901 merupakan cikal bakal mesin komputer. Setelah ditelusuri lebih lanjut, fungsi dari benda yang mirip mesin jam ini pun terungkap, yaitu alat bantu yang berkaitan dengan bidang astronomi. Wah, keren guys. Alat ini dulu digunakan untuk memprediksi posisi benda-benda di luar angkasa yang bisa dilihat dari bumi. Antikythera makin membuktikan kalau orang Yunani zaman dulu telah memiliki pemahaman ilmiah yang maju. Ya, dibandingkan peradaban masyarakat lain pada masa itu, mereka lebih maju. Ternyata zaman dulu itu mereka sudah memiliki era modernisasi guys. Dan mereka orang zaman dulu itu sangat hebat juga guys. Gak kalah seperti sekarang gitu. Oke, kita lanjut guys. Gambar helikopter di hieroglif Mesir kuno. Nah, coba perhatikan hieroglif dari zaman Mesir kuno ini. Sekilas mirip gambar helikopter sama pesawat jet. Masa sih di masa itu udah ada teknologi kayak gitu? Jangan mudah percaya, mari kita cek kebenarannya. Ternyata di hieroglif tersebut tertulis nama Menmatri Seti I, Raja Mesir kuno, dan putranya Ramses II. Setelah Seti I meninggal, nama Ramses II ditulis di atasnya dengan menimpa nama sebelumnya. Jadilah kalau kita melihatnya sekilas hieroglif tersebut bentuknya seperti helikopter dan seperti pesawat jet. Oke, lanjut ya guys ya. Di sini adalah misteri kapal hantu. Ya mungkin ini seperti cerita di mana di kartun SpongeBob juga, yaitu ada yang bernama hantu Flying Dutchman, dan ternyata hantu tersebut memang ada di dunia nyatanya loh guys. Oke, mungkin ini berbeda sih. Ya, oke, kita lanjut seperti apa kisahnya nih kapal hantu ini. Oke. Kapal hantu Mary Callisti. Kenapa Mary Callisti dijuluki kapal hantu? Karena pada saat itu ditemukan di tahun 1872. Kapal itu terombang-ambing di tengah lautan. Di atasnya nggak terlihat ada satupun awak kapal. Kemana perginya awak kapal Mary Callisti? Nggak ada satupun yang tahu. Tapi sebelum kita terjerumus ke dalam penjelasan mistis, mari kita dengar dulu penjelasan ilmiah dari sang pemilik kapal, James Winchester, yang kemudian disemburangkan lagi oleh Eagle Wesi. Winchester berpendapat 1.700 barel alkohol yang dibawa Mary Callisti terbuat dari oak merah yang berpori-pori besar dan rawan bocor. Jika bocor, uap alkohol akan muncul dan ledakan pun mudah untuk terjadi. Penjelasan dari Winchester itu sudah dibuktikan oleh ilmuwan Jerman, Eagle Wesi, lewat sebuah percobaan. Saat timbul uap alkohol itulah mungkin kapten kapal merasa takut akan ledakan, sehingga ia dan anak buahnya meninggalkan kapal secara terburu-buru. Dan di sini iklan guys. Oke, kita jangan skip ya guys iklannya. Ternyata bukan dari hantu guys. Ternyata mereka itu si penumpang dan awak kapal tersebut meninggalkan kapalnya, dan sehingga kapalnya tersebut terombang-ambing oleh ombak di lautan dan dikira itu kapal hantu guys. Ternyata bukan, karena ada masalah tertentu. Oke, kita lanjut lagi guys. Monumen Kryptos belum dipecahkan. Apa ini? Ya, kita tonton. Monumen Kryptos. Pernah dengar tentang monumen atau pahatan sandi Kryptos? Kryptos yang berdiri tegak di depan markas CIA di Virginia, Amerika Serikat, diresmikan keberadaannya pada tanggal 3 November 1990 oleh para petinggi CIA. Dalam bahasa Yunani, Kryptos mempunyai arti tersembunyi. Rasanya nggak aneh deh, pahatan seni tersebut dinamai demikian. Pembuatnya J. Sambo memang dikenal sebagai seniman yang karyanya selalu mengandung pesan-pesan tersembunyi, dan kegemarannya itu dilakukan juga pada Kryptos. Di struktur 4 utama Kryptos terdapat 4 pesan tersembunyi di antara 865 karakter aneh yang tertera. Pesan tersebut umumnya berisi tentang perenungan terhadap alam, sifat alami kerahasiaan, dan kerumitan kebenaran yang disampaikan. Dalam kurun 21 tahun lebih, baru 3 pesan yang telah terungkap. Informasi dan petunjuk yang Tapi
ini seperti huruf abjad ya guys. Ketika kita lihat A, B, C, D sampai Z itu, dan ternyata huruf tersebut menyimpan pesan misterius guys di dalamnya. Oke, kita dengarkan lagi videonya ya guys. Amerika Sanborn pun ternyata masih belum membantu. Susahnya memang nggak main-main. Wabah menari tahun 1518. Wow. Fenomena ganjil ini benar-benar pernah terjadi di Strasbourg pada zaman Romawi kuno pada Ada-ada aja guys, wabah menari guys di zaman Romawi kuno. Wah, mungkin saya belum lahir dari tahun itu guys. Mungkin kalian juga belum pada ada guys. Kita lihat guys. tahun 1518. Saat Strasbourg masuk bagian Prancis. Semua ini bermula dari seorang wanita yang tiba-tiba menari dengan hebohnya di tengah jalan kota. Ia terus-menerus menari sampai nggak bisa dihentikan. Lebih ajaibnya lagi, setiap orang yang melihatnya menari malah ikut-ikutan menggoyangkan tubuhnya. Mereka bergoyang berjamaah dengan gerakan yang brutal, sampai-sampai bisa melukai satu sama lain. Penyebab wabah menari masih belum diketahui dengan pasti sampai sekarang. Kalau di sana wabah menari, tapi kalau yang kemarin-kemarin itu guys, yang harus memakai masker itu wabah corona guys. Oke, kita lanjut guys. Apa jumlah anggota suku Sentinel? Nah, ini Suku suku Sentinel Sentinel merupakan guys. suku yang sangat terisolasi dari dunia luar. Saking tertutupnya, jangan harap deh kamu bisa kenalan sama mereka. Selangkah saja kaki kamu masuk ke wilayah mereka, kamu harus siap-siap untuk disambut dengan hujan panah. Karena hal itu pula, gak ada yang tahu pasti berapa jumlah penduduk Pulau Sentinel. Gua tahu guys cerita ini ya. Dulu katanya pernah ada seseorang yang masuk pulau tersebut. Nah, orang tersebut dibunuh oleh suku Sentinel dan dikubur hidup-hidup guys mayatnya. Dan ada lagi orang yang tahu tentang suku tersebut tapi tidak dibunuh guys, melainkan dia disambut hangat oleh suku tersebut guys. Namanya suku Sentinel. Suku ini jauh dari peradaban kata modern ya guys. Bahkan mereka pun jika ingin diliput atau diwawancara tidak mau guys. Nah, oke, seperti apa kita nonton guys video lagi. Berdasarkan sensus di tahun 2011, antropolog memperkirakan ada paling sedikit 15 orang dan paling banyak 500 orang. Itu pun masih perkiraan. Biar bagaimanapun juga keputusan mereka untuk mengisolasi diri tetaplah harus kita hormati. Misteri keberadaan Atlantis. Pertama kali saya tahu Atlantis itu dari sebuah film SpongeBob. Di film itu Wah. Atlantis yang terletak di dasar laut SpongeBob, digambarkan guys. sebagai negeri yang sangat indah. Tapi sayang, Kartun belum ada favorit, satupun guys. orang yang Tiap benar-benar pagi memastikan nih, di apakah GTV. Atlantis memang benar-benar ada. Nama Atlantis pertama kali muncul dalam buku Thames dan Christian, karya Plato. Di dalam buku itu Plato menggambarkan bagaimana megah dan majunya Atlantis. Walaupun begitu, kebanyakan ahli yang meneliti literatur tentang Atlantis menganggapnya sebagai mitos belaka. Ketidakpastian eksistensi dan lokasi dari Atlantis ini otomatis melahirkan berbagai teori. Saking banyaknya teori, Charles Osser, sang kurator sejarah, mengatakan pilihan satu tempat di peta, dan seseorang bisa mengatakan bahwa Atlantis terletak di sana. Monumen Georgia Guidestone. Di Georgia juga ada monumen batu berbentuk persegi panjang yang berdiri pada tahun 1979. Tapi sayangnya masih belum ada yang tahu siapa sebenarnya pembuat monumen itu dan apa makna dari pesan yang ditulis di situ. Oke, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mungkin kamu bisa memahami sebagian besar dari pesan di monumen itu. Ada 10 pesan yang ditulis dalam 8 bahasa. Pesannya sendiri meliputi aturan-aturan dalam menjalani kehidupan. Di antaranya, pertahankan jumlah manusia di dunia tidak lebih dari 500 juta penduduk agar terjaga keseimbangan populasi manusia dengan alam. Wah, Tuntutlah keren. reproduksi dengan bijak, meningkatkan kemampuan dan aturlah gairah iman, tradisi, dan segala sesuatunya dengan secukupnya. Lindungi manusia dan bangsa-bangsa dengan hukum dan sistem pengadilan yang adil. Biarkan semua bangsa memiliki aturan internal eksternal guna menyelesaikan sengketa di pengadilan dunia. Hindarilah membuat hukum yang picik dan mengangkat pejabat yang tak berguna. Seimbangkan Pejabat, guys. hak pribadi Ada dan pejabat. kewajiban sosial. Hormati kebenaran, keindahan, cinta agar tercipta harmoni yang tak terbatas. Janganlah menjadi manusia yang mencelakakan bumi. Sisakan ruang untuk Tuh, alam. harus jaga bumi Apa 10 guys. pesan di atas bisa kamu pahami? Tapi coba kita lihat pesan yang pertama. Pertahankan jumlah populasi manusia di atas 500 juta. Jika pesan itu dilaksanakan, berapa jumlah manusia yang harus dikorbankan? Apa maksud dan makna dari pesan tersebut? Kesimpulannya, seiring berjalannya waktu, satu persatu misteri dunia dapat terpecahkan. Nah, sangat bermanfaat sekali ya guys. Video tersebut membahas misteri tentang dunia ini. Ternyata
di dunia ini masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap ya guys, termasuk ya di kita di Indonesia ya guys. Kalau kita ungkap ya nggak bakal selesai-selesai. Ternyata dari zaman ke zaman, pasti dari tahun ke tahun, pasti itu memiliki kisah-kisah tertentu atau misteri tertentu ya guys yang mungkin entah di luar nalar kita atau dengan yang kita bisa jelaskan dengan fenomena alam kita ya guys. Masih banyak misteri lainnya. Oke, mungkin cukup sekian video tersebut. Jika kalian suka, tekan tombol like, komen, share, dan subscribe video channel vlog Dion ini ya guys. Saya Dion Maulana, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.